Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang penentuan perubahan entalpi reaksi yang kemarin sempat terputus ya. Jadi kita langsung masuk ke nomor 4 ya, yaitu penentuan perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan. Nah, energi ikatan itu apa? Perlu diketahui bahwa energi ikatan ini adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan dalam 1 mol senyawa berwujud gas menjadi atom penyusun dalam keadaan standar. Jadi intinya itu dia itu memutuskan ikatan gitu ya. Intinya saya tulis. Jadi untuk memutuskan ikatan senyawa. Nah, begini aja. Terus ada rumusnya ya. Jadi untuk ini saya kasih warna berbeda saja. Delta H itu sama dengan delta H reaksi itu sama dengan sigma D. Saya nulis energi gini ya, energi pemutusan ikatan IK gini ya, reaksi terus dikurangi sama sigma D lagi, tapi yang ini energi penggabungan. Ikatan produk. Oke, jadi seperti ini ya. Ini rumusnya. Terus langsung aja saya kasih contoh soal di sini biar lebih mudah memahami. Ada metana yang dibakar terus menghasilkan CO2 dan juga H2O dalam bentuk gas ya. Jika diketahui energi ikatan dari CH, CO, OH sama OO, entalpi reaksinya berapa? Reaksinya berapa sih gitu. Jadi kita tulis ini dulu ya, reaksinya dulu. Tapi saya mau nulisnya itu reaksi dalam bentuk yang seperti kemarin dulu. Jadi misal C gini ya. Nah, saya mau nulisnya seperti ini saja biar lebih mudah dipahami. CH4 ya, betul. Terus sama O2. Kalau O berarti sini rangkap gini. O2 berarti 2. Nah, gini ya, karena 2 ini ya koefisiennya. Terus ini CO2. CO2 karena C tangannya 4 berarti kayak gini ya. Terus sama H2O. Paham kan maksud saya? Berarti ada 2 ini gitu kan. Ini juga ada 2 ini gitu. Oke, saya langsung masuk ke ininya aja. Diketahui energi ikatan dari CH. Nah, berarti energi ikatannya itu masing-masing ini, Dek. Ini segini. Terus ini juga segitu. Berarti kalau seperti ini dikali 4 dong. Nah, berarti kalau misalkan kita mengerjakannya pakai merah aja nggak apa-apa ya. Delta H reaksinya itu sama dengan, saya kasih kurung besar ya, kurung kurawal aja. Kurung kurawal 4 CH gini ya. Terus 2O2 gini. Reaksi terus produk. Oke. Berarti di sini juga 2
CO, terus ditambah 4 berarti ya kan, karena ada 2 ini. Nah ini 1, ini 1, berarti 2, berarti 4 OH. Oke, kita kurung berapa lagi, sip. Nah seperti ini ya, terus tinggal dimasukin aja. 4 dikali 413 berarti berapa tuh? Saya tadi udah ngitung 1652, terus ditambah 2 sama ini dikalikan ini ya, 400 berarti 990, terus dikurangi, ini saya kurung dulu, terus dikurangi, aduh ini kenapa harus sorry ya. Nah ini harus dikurang, betul. Terus berarti 2CO itu 1598 ditambah 1852. Oke, tinggal ditotal keseluruhan sama dengan negatif 808 kilojoule per mol. Nah seperti ini pengerjaan untuk yang energi ikat model soal seperti ini. Ada lagi yang lainnya, yaitu sebentar. Nah contoh soalnya ada lagi seperti ini. Diketahui data sekian hampir sama, namun dia lebih ke penentuan ini dulu, molnya dulu yang belum diketahui. Katanya 146 gram HCl menjadi unsur-unsur. Oke, berarti kita coba ya. Yang pertama jelas kita harus mereaksikannya dulu. Jadi ada HCl ya, jelas di sini ada HCl. Oke, HCl katanya kan diperlukan untuk menguraikan. HCl ini akan diuraikan menjadi H sama Cl, betul? Nah terus karena kita tahu ya H itu kan nggak bisa berdiri sendiri, sama Cl juga nggak bisa berdiri sendiri, otomatis harusnya dalam bentuk gas. Oke, ini juga dalam bentuk gas. Oke, nah disetarakan dulu, hanya 2, Cl nya 2, berarti ya udah koefisien sini 2 HCl. Oke, udah dapet ya ini ya. Oke, nah terus sekarang kita mencari mol dari si HCl. Berapa sih mol HCl? Dulu pas kelas 1 kalian tahu ya rumusnya apa? Gram per mr. Oke, berarti rumusnya adalah gram dari HCl 146 per HCl. HCl berapa? HCl itu 36,5 gram per mol gini ya. Nah berarti kalau misalkan kita total kita kerjakan, ini totalnya itu adalah 4 mol ya. Oke, 4 mol udah dapet nih, kita keep dulu 4 mol. Terus kita kerjakan lagi tentang seperti tadi, ada HCl, ada ini, kita masukin dulu. Jadi delta H nya dari si HCl ini adalah berarti, nah karena dia kan menguraikan HCl, otomatis HCl-nya ini sebagai pereaksinya ya, tetap sebagai pereaksinya, bukan sebagai produk. Nah produknya itu adalah yang diuraikan ini, gas H2 sama Cl-nya. Jadi kalau misalkan kayak gini, kita langsung ya, di sini udah diketahui 2 kali 432. Oke, terus dikurangi sama ini kan tadi 2 ya, H2, ini udah H2, Cl2 juga udah, berarti ya udah tinggal dikerjakan aja. 436 ditambah sama 242. Oke. Berapa nih? 864 kurangi berapa ini? 678 ya. 678 berarti berapa? 186 ya. 186 kilojoule per mol. Nah
Tapi ingat, untuk yang ini tadi kan dalam bentuk 2 HCl kan, berarti ini untuk 2 mol. Nah, sedangkan kita tadi tahu harusnya dalam 4 mol. Berarti ya udah tinggal dikali 2 aja. Berarti totalnya adalah 372 kilojoule per mol. Oke. Nah, hasilnya seperti ini untuk pengerjaan yang seperti ini. Jadi kalian harus tahu ya. Bu, kok tahu 36,5 ya dari SPU? Kalian dulu pernah belajarkan nama nomor atom, mana nomor massa. Nah, ini Cl dicari berapa gitu. Oke, ini untuk yang ikatan ya. Kita lanjut ke perubahan entalpi pembakaran. Nah, kalau misalkan yang kayak gini sebetulnya ini juga contoh dari pembakaran. Sebetulnya kalau misalkan yang ini pembakaran lebih fleksibel deh. Jadi bisa dalam bentuk masuk ke ikatan, masuk ke kemarin hukum HES atau apa gitu. Namun untuk contoh-contoh yang biasa dimasukkan itu lebih ke seperti kemarin yang delta HF itu. Nah, nanti kalian cari-cari delta HF produk dikurangi reaktan begitu. Contohnya lebih ini, atau saya beri contoh aja ya biar lebih paham. Nah, jadi lanjut untuk yang pembakaran, contohnya seperti ini. Diketahui ini, terus ditanyakan hitung delta H pembakaran dari 1 mol C6H6. Oke, kita coba ya. Jadi pertama, untuk melakukan pengerjaan itu jelas kita harus melakukan pereaksian. C6H6 gas ya. Pembakaran jangan lupa, berarti harus O2. Oke, gas juga. Hasilnya kalau pembakaran sempurna pasti CO2 sama H2O. Oke, gas CO2 sama uap air H2O. Ini dalam bentuk liquid ya. Oke, terus jangan lupa, setelah seperti ini kita harus menyetarakan, kanan kiri harus sama. C6, oh ini 1, oke tulis 6. Terus H6, oh ini 2, berarti 3. O nya 2, 6, 12 sama 3, 15. Nah 15 berarti ya udah 15 per 2, gini aja nggak apa-apa. Udah dapat seperti ini. Terus kita memasukkan delta H dari entalpi masing-masing ya. Kita akan memasukkan entalpi masing-masing. Jadi produk dikurangi reaktan kayak produk itu berarti 6 kali 394 kilojoule per mol ditambah 3286 kilojoule per mol. Terus dikurangi tadi 1 aja 83 kilojoule per mol. Terus tambah berapa ini? Tambah 15 per 2 kali, karena di sini O2 itu hitungannya udah kebakar ya. Berarti O2 ini kan O2 nya berarti di sini itu hitungannya 0 ya, habis dia tuh ya kan, dia nggak punya ini lagi. Nah akhirnya seperti ini. Jadi totalnya berapa? Totalnya itu adalah jadi ini 2364 ditambah 858 terus dikurangi sama 83, ini 0 ya hitungannya ya, dan 0 ya udah berarti kayak gini kilojoule per mol. Oke, totalnya yaitu adalah 3139 kilojoule
per mol. Oke. Plus ya hitungannya ya, karena dia memang plus. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Untuk menghitung pembakaran dari 1 mol C6H6 gitu. Oke ya, udah paham untuk yang penentuan entalpi ikatan. Sekarang juga udah paham tentang pembakaran. Oh ya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kemarin itu bentuk dari hukum Hess. Ada beberapa yang belum saya jelaskan. Jadi kita lompat ke hukum Hess yang kemarin ya. Oke, jadi ada contoh soal seperti ini ya. Nah, ini contoh dari hukum Hess. Jadi nggak cuma yang kayak kemarin diagram itu, tapi ada juga yang modelnya seperti ini. Di sini kita menitik beratkan di S menjadi uap ya. Ini di garis bawahi S menjadi uap. Nah, kalau S menjadi uap berarti kan awalnya itu adalah solid, ya kan? Solid menjadi uap gas. Nah, gini ya. Sekarang kita pakai dulu ini, kita tulis ulang ya. Saya copy aja. Oke. Nah, jadi udah seperti ini. Terus kita lihat dulu hasil akhirnya kan harusnya gas ya. Ini solid. Nah, ini nanti aja. Kita lihat dulu di sini. Untuk pengerjaan seperti ini, kita tuh tinggal coret-coret aja, Dik. Tinggal coret-coret aja. Jadi ini juga harus sama sih, taruh sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tinggal coret-coret aja yang sesuai. Di sini ada H2O liquid. Nah, sebelah kanan, seberangnya ini harus ada yang sama juga untuk kita bisa menyederhanakannya. Berhubung ini nggak ada, ya kan, nggak ada yang H2O liquid, tapi adanya di seberang kiri. Nah, kita ubah aja. Ini pindah ruas ke sini, otomatis ini jadi positif, betul kan? Nah, bentar. Saya ubah dulu. Tapi syaratnya harus sama ya, maksudnya kalau misalkan ini kan tadi liquid, saya ubah, saya putar gitu ya. Jadi liquidnya sebelah sini, solidnya sebelah sini, liquidnya sebelah sini, dan ini menjadi positif. Seperti ini. Nah, setelah itu baru kita boleh menyederhanakannya. Ini H2O sama H2O di sini sama-sama liquid ya. Terus ini ada H2O H2 gas H2. Kita cari apakah ada yang sama. Nggak ada. Oh, sorry. Ini bukan H2O ya. Ini gas H2. Sorry. Ini memang saya salah tulis soal ya. Oke, jadi gas H2, oke, coret-coret sama. Terus ada setengah O2, sama kan ini. Ruasnya ini di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Oke, boleh, coret lagi. Nah, sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal si H2O gas sama H2O solid. Nah, sesuaikan dari S menjadi gas. Nah, kita tulis aja di sini. Seret. Kita tulis H2O solid menjadi menjadi H2O gas. Nah, terus delta H-nya gimana? Ya udah tinggal dikerjakan saja. Ini dikurangi. Ya kan? Berarti 68, ini totalnya saya udah mengerjakan tadi sekitar plus 11,9 kilokalori. Nah, jadi untuk pengerjaan contoh soal hukum Hess seperti ini adalah dengan coret-coret seperti ini ya. Tapi ingat, kalian harus memahami soalnya dulu, lihat soalnya dulu. S menjadi uap, oh berarti perpindahannya seperti ini gitu ya. Oke, untuk energi ikatan sudah, untuk pembakaran juga sudah, dan tambahan untuk hukum Hess juga sudah.
Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.